Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang perencanaan angkutan minibus di Kota Madiun. Yang pertama, anggota kelompoknya adalah saya, Nur Ahmad Judianto, dengan NIT 20204134. Yang selanjutnya, rekan saya yaitu Reni Rahayu Nadiro, dengan NIT 20204238. Nah, yang harus kita ketahui adalah latar belakang. Sebuah kota yang berkembang seharusnya memiliki sistem angkutan umum yang dapat diandalkan dari ketepatan waktu, kebersihan, kenyamanan, dan keamanannya. Layanan angkutan umum yang ada di Kota Madiun saat ini itu adalah angkutan perkotaan dengan trayek yang tetap dan teratur. Namun, dalam pengoperasiannya, angkutan umum yang ada masih belum memenuhi standar, baik dari segi kinerja jaringan maupun operasionalnya. Layanan angkutan perkotaan yang kurang memadai mengakibatkan ketergantungan terhadap penggunaan angkutan pribadi yang sangat tinggi dan menyebabkan kemacetan. Oleh karena itu, perlu diadakan peningkatan pelayanan angkutan umum, yaitu dengan melakukan penataan trayek angkutan perkotaan yang ada. Nah, akan dilakukan pembaruan perencanaan trayek angkutan perkotaan dengan mempertimbangkan potensi permintaan angkutan perkotaan. Nah, ini kelompok kami mengambil wilayah studi yaitu Kota Madiun, di mana Kota Madiun sendiri dibagi menjadi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo, Taman, dan Kartoharjo. Untuk data wilayahnya, Kecamatan Kartoharjo sendiri memiliki populasi 57.776, sedangkan Manguharjo 63.030, sedangkan Taman yaitu 89.439. Dari sumbernya yaitu Kota Madiun dalam angka 2022. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembagian zona. Pada Kota Madiun ini, saya dengan kelompok saya membagi menjadi 3 zona. Zona yang pertama itu zona Kecamatan Taman, yang kedua zona Kecamatan Kartoharjo, dan yang ketiga yaitu zona Kecamatan Manguharjo. Nah, pada pembagian 3 zona ini memiliki pembagian yang cukup rata. Jadi tidak ada zona yang memiliki luas yang lebih besar atau dominan dari zona yang lainnya. Setelah menentukan zona, maka kita harus mencari kuat tarik dari tiap-tiap zona. Dapat kita lihat bahwa Kecamatan Taman memiliki kuat tarik yang lebih tinggi daripada kecamatan-kecamatan yang lainnya, daripada zona-zona yang lainnya. Nah, dapat kita lihat yaitu grafik perjalanan sepeda motor pada Kota Madiun dan menghasilkan rumus regresi zonanya yaitu Y sama dengan 4X plus 122,333. Dan selanjutnya itu grafik perjalanan mobil dengan rumus regresi zona Y sama dengan min 0,5X plus 7,5. Dan yang terakhir yaitu grafik perjalanan kendaraan umum dengan rumus regresi zona yaitu Y sama dengan min 4X plus 11. Nah, setelah mengetahui kuat tarik dari tiap-tiap zona, maka perhitungan trip produksi dan perhitungan trip attraction dapat dilakukan dengan cara pembuatan tabel. Dapat kita lihat ini yaitu perhitungan trip produksi pada kelompok kami, yaitu Kota Madiun, dan perhitungan trip attraction, yaitu TATTD. Yang selanjutnya, perhitungan trip distribusi. Yang pertama ada model distribusi perjalanan metode dengan analogi berdasarkan faktor pertumbuhan. Persamaan umum faktor pertumbuhannya yaitu TIJ sama dengan HIJ dikali E, di mana TIJ sama dengan perjalanan yang akan datang dari I ke J, HIJ yaitu perjalanan pada base year dari I ke J, dan E adalah faktor pertumbuhan. Selanjutnya, yang pertama adalah prediksi perjalanan menggunakan model faktor pertumbuhan seragam atau uniform. Dengan persamaan TIJ sama dengan HIJ dikali E, di mana sama seperti yang tadi, dan E merupakan faktor atau tingkat pertumbuhan kedua zona, asal dan tujuan di wilayah studi seperti penduduk, pendapatan, atau tata ruang. T sama dengan total atau jumlah keseluruhan perjalanan masa mendatang dalam wilayah studi, dan H total atau jumlah keseluruhan perjalanan sekarang dalam wilayah studi. Selanjutnya, yang pertama adalah sepeda motor.
Di tabel ini dijelaskan bahwa dari zona asal ke zona tujuan 1 itu terdapat 4 perjalanan. Dari zona asal 2 ke zona tujuan 1 itu ada 8 tujuan dan selanjutnya. Kemudian menghasilkan hasil dari zona 1 ke zona tujuan yang pertama. Itu sebesar 8,0628. Seperti itu. Selanjutnya sama seperti mobil dan kendaraan umum. Yang kedua adalah prediksi perjalanan menggunakan modal faktor pertumbuhan rata-rata atau average dengan bersamaan TIJ sama dengan HIJ dikali EI ditambah EJ dibagi 2, di mana TIJ merupakan perjalanan yang akan datang dari I ke J, HIJ merupakan perjalanan pada base atau masa sekarang atau existing dari I ke J, EI yaitu TI per HI, dan EJ yaitu TJ per HJ, yang merupakan faktor-faktor tingkat pertumbuhan di seluruh zona asal I dan di seluruh zona tujuan J. TI dan TJ merupakan seluruh perjalanan masa mendatang yang berasal dari zona asal I atau yang menuju ke zona tujuan J. VI, VJ merupakan seluruh perjalanan masa sekarang yang berasal dari zona asal I atau yang menuju ke zona tujuan J. Selanjutnya, ini merupakan contoh perhitungan dari sepeda motor yang didapatkan data dari zona asal 1 ke zona tujuan 1, kemudian diiterasikan menggunakan rumus persamaan yang sebelumnya, didapatkan hasil 5,66 sekian. Seperti itu. Selanjutnya, karena MAT pada tabel di samping belum menunjukkan hasil yang memenuhi kondisi OI sama dengan OIG, DJ sama dengan DJG, dan E masih berbeda tiap zona dalam wilayah kajian serta belum mendekati 1, maka perhitungan harus dilanjutkan terus sampai iterasi yang memenuhi kondisi OI sama dengan OIG, DJ sama dengan DJG, dan E seluruhnya mendekati angka 1. Kemudian didapatkan yaitu iterasi ke-28 yang mendapatkan hasil EI sama dengan 1. Selanjutnya, seperti itu juga rumus yang digunakan untuk modal mobil dan kendaraan umum, yang dimana hasil EI-nya harus mendekati 1. Selanjutnya, yang ketiga adalah prediksi perjalanan menggunakan model faktor pertumbuhan fratar dengan persamaan TIJ sama dengan TI dikali TIJ dikali EJ dibagi TIJ kali EJ ditambah TIK EJK ditambah sampai ditambah TIN dikali IN, di mana TIJ merupakan perkiraan jumlah perjalanan dari zona-zona asal I, TI merupakan jumlah perjalanan massa, TIJ, TIK, dan TIN merupakan jumlah perjalanan massa sekarang dari zona asal ke seluruh zona tujuan J. EJ, EK, dan EN merupakan faktor pertumbuhan masing-masing zona dalam wilayah studi. Selanjutnya, ini merupakan hasil dari perhitungannya. Yang pertama itu diiterasi dan menghasilkan 10,03 dan didapatkan EJ-nya itu belum mendekati angka 1. Karena MAT pada tabel di samping belum menunjukkan hasil yang menunjukkan kondisi OI seperti yang dijelaskan pada
persamaan yang di atas, maka perhitungan harus dilanjutkan terus sampai iterasi yang memenuhi kondisi seluruhnya seluruh zona sama mendekati 1 dan didapatkan iterasi ketiga untuk sepeda motor. Kemudian untuk mobil yang mendekati zona sama dengan 1 itu iterasi ke-60. Selanjutnya untuk kendaraan umum didapatkan iterasi yang mendekati angka 1 yaitu iterasi ke-5. Selanjutnya prediksi perjalanan menggunakan model faktor pertumbuhan yang keempat yaitu Detroit dengan persamaan TIJ sama dengan HIJ dikali EI dikali EJ dibagi E. Di mana TIJ merupakan perjalanan yang akan datang dari I ke J, HIJ merupakan perjalanan pada base year atau masa sekarang existing dari I ke J, EI dan EJ merupakan faktor-faktor tingkat pertumbuhan di zona asal I dan di zona tujuan J, dan E merupakan faktor pertumbuhan untuk wilayah studi, disebut juga dengan faktor pertumbuhan global. Selanjutnya, seperti yang dijelaskan pada sebelum-sebelumnya, ini menggunakan data yang sama dan diiterasi menggunakan persamaan yang sebelumnya karena didapatkan iterasinya belum mendekati angka 1, kemudian diiterasi sampai mendekati angka 1 dan didapatkan iterasi ke-6 yaitu mendapatkan angka 1 untuk sepeda motor. Kemudian untuk mobil hasil iterasi yang mendekati angka 1 yaitu iterasi ke-60. Kemudian untuk kendaraan umum iterasi yang mendekati angka 1 yaitu iterasi ke-15. Selanjutnya, yang kelima, prediksi perjalanan menggunakan modal faktor pertumbuhan Furness dengan persamaan TIJ sama dengan HIJ dikali EI untuk iterasi ke-1, kemudian dilanjutkan ke TIJ sama dengan HIJ hasil iterasi ke-1 dikali EI untuk mendapatkan hasil iterasi kedua, kemudian TIJ sama dengan HIJ dikalikan hasil iterasi kedua dikalikan EI untuk mendapatkan hasil iterasi ketiga, dan seterusnya secara selang-seling, di mana TIJ merupakan perjalanan yang akan datang dari I ke J. HIJ merupakan perjalanan pada base year dari I ke J. EI merupakan faktor atau tingkat pertumbuhan di zona asal I, dan EJ merupakan faktor tingkat pertumbuhan di zona asal J. Selanjutnya, menggunakan data yang sama untuk sepeda motor dan didapatkan hasil yang pertama iterasi 1 ke kanan. Dalam tabel di samping, pertumbuhan global telah menunjukkan angka 1 dan pertumbuhan di seluruh zona asal juga 1. Tetapi kalau pertumbuhan di antara zona tujuan masih menunjukkan perbedaan dan belum mendekati 1, maka pengulangan harus dilanjutkan. Khusus untuk model ini, hasil iterasi harus dikalikan dengan pertumbuhan di zona tujuan. Selanjutnya, didapatkan yaitu iterasi 2 ke bawah. Karena pada tabel di samping itu belum menunjukkan hasil memenuhi angka 1, maka diteruskan sampai iterasi yang mendekati angka 1, yaitu didapatkan iterasi ke-10 ke bawah. Begitu juga untuk mobil dan kendaraan umum dengan metode yang sama. Yang selanjutnya, perhitungan trip distribusi dengan model distribusi perjalanan, metode sintesis atau analitis berdasarkan faktor pertumbuhan atau growth factor. Metode ini merupakan alternatif dari metode faktor pertumbuhan dan didasari oleh dua asumsi, yaitu sebelum perjalanan masa yang akan datang,
kita ramalkan terlebih dahulu, kita harus mengetahui alasan terjadi perjalanan masa sekarang. Untuk yang kedua, alasan terjadinya perjalanan dimaksud harus kita modelkan dengan menggunakan sebuah analogi dengan perilaku hukum alam fisika, yaitu gravitasi. Analogi antara formulasi hukum graviti dengan model graviti GR. Yang pertama, F analog dengan TIJ, M1 dan M2 analog dengan GI dan DJ, D kuadrat 12 analogi dengan D2IJ, G analog dengan K. Nah, untuk perhitungan distribusi sendiri, fungsinya ada 3, yaitu fungsi pangkat, fungsi eksponensial, dan fungsi Tanner. Untuk fungsi pangkat sendiri terbagi menjadi 3, jarak, waktu, dan biaya, dan fungsi Tanner maupun fungsi eksponensial juga sama, hanya rumusnya saja yang membedakan. Yang pertama yaitu model tanpa batasan, yaitu UCGR. Persamaannya yaitu TIJ sama dengan OI kali DJ kali AI kali BJ kali F CIJ, di mana AI sama dengan 1 untuk seluruh I dan BJ sama dengan 1 untuk seluruh J. Matrik jaraknya, kita mengetahui bahwa jarak dari zona 1 ke zona 1 yaitu 0. Kita ambil pada satu titik dengan jarak itu, dan zona 2 ke zona 2 itu 0, zona 3 ke zona 3 itu 0, sedangkan zona 1 ke zona 2 itu 8 km, sedangkan zona 1 dengan zona 3 yaitu 11 km. Begitu juga dengan zona-zona yang lainnya dan jaraknya, sesuai dengan tabel yang ada pada PPT tersebut. Nah, untuk hasil UCGR sendiri, zona tujuan ke zona asal 123 dan 123 juga dapat menghasilkan seperti tabel tersebut. Untuk yang pertama yaitu sepeda motor. Karena MAT pada tabel di samping belum memenuhi hasil yang memenuhi kondisi OI sama dengan OIG dan DJ sama dengan DJG, dan E masih berbeda tiap zona dalam wilayah kajian serta belum mendekati 1, maka perhitungan harus dilanjutkan terus sampai iterasi yang memenuhi kondisi OI sama dengan OIG dan DJ sama dengan DJG dan E seluruh zona sama, yaitu mendekati 1. Nah, didapatkan hasil seperti itu pada iterasi ke-16. Begitu juga dengan mobil dan juga sepeda motor, dilakukan dengan hal yang sama pula. Untuk mobil, mendapatkan hasil yang diinginkan ketika iterasi ke-10. Sedangkan pada kendaraan umum, mendapat hasil yang diinginkan pada iterasi ke-15. Yang kedua, yaitu model dengan satu batasan, Single Constraint Gravity, SCGR, dengan batasan di zona asal I. Metode ini menyatakan bahwa kita tahu jumlah arus orang yang pergi dari suatu zona dan tidak tahu secara pasti berapa arus orang yang tertarik atau menuju atau datang ke suatu zona. BJ sama dengan 1 untuk seluruh J, dan AI mendapatkan rumus 1 per sigma N J sama dengan 1 BJ kali DF kali F CI min J untuk seluruh I. Nah, untuk matriks jaraknya masih sama dengan yang tadi, dan didapatkan matriks hambatan PJKR pada hasil tersebut dengan BJ-nya yaitu 1 semua, dan AC-nya kita menaruh atau menempelkan rumus pada Excel dengan rumus AI 1 per sigma N J mulai dari 1 BJ kali DJ kali F kali CI kali J. Nah, untuk sepeda motor sendiri mendapatkan hasil yang diinginkan pada iterasi ke-3. Sedangkan untuk mobil mendapatkan hal yang diinginkan pada iterasi kedua. Dan kendaraan umum mendapatkan hasil yang diinginkan pada iterasi ke-3 juga. Yang ketiga yaitu model dengan satu batasan. Batasan ini dibatasi di zona J. Ketika kebalikan dari PCGR yang menyatakan bahwa kita tahu jumlah arus perjalanan yang datang ke zona tujuan, tapi tidak tahu secara pasti berapa jumlah orang yang berangkat dari zona asal. Disinilah AI-nya sama dengan 1 untuk seluruh I. Tetapi BJ-nya mendapatkan rumus 1 per sigma N I dimulai dari 1 AI AJ dikali OI dikali F CI min J untuk seluruh I. Nah, pada tabel
matrik hambatan ACGR ini AI-nya dibuat satu semua, sedangkan BC-nya itu ditempelkan rumus pada Excel, pada seperti rumus yang saya sebutkan tadi, sehingga mendapatkan hasil pada zona 1 itu ada 0,04, zona 2 0,03, dan zona 3 yaitu 0,03. Maka hasil dari ACGR ini diiterasi hingga ketemu dan menemukan apa yang diinginkan, yaitu E seluruh zona sama dengan 1 atau mendekati 1, didapatkan pada iterasi kedua. Untuk mobil, didapatkan iterasi pada kedua pula, dan untuk kendaraan umum, didapatkan pada iterasi ketiga. Selanjutnya yaitu model dengan dua batasan, yaitu dengan batas zona asal dan zona tujuan, atau batasan penuh. Nah, persamaan sendiri adalah TIJ sama dengan AI kali OI kali BJ kali DJ dikali eksponensial ACIJ, di mana AI dan AC memiliki rumus yang sama, di mana TI ke J perjalanan dari zona asal I ke tujuan J. OI perjalanan dari yang dibangkitkan dari zona asal I dengan DJ adalah perjalanan yang tertarik oleh zona tujuan J. Nah, untuk mengetahui mencari AI dan BC-nya dulu dengan cara pengulangan. Kita lakukan pengulangan terus sampai AI dan BC itu pada pengulangan berikutnya memiliki nilai yang sama, dan kita dapatkan itu pada pengulangan ketiga dan keempat sudah memiliki jumlah yang sama atau nilai yang sama, maka kita gunakanlah pada pengulangan keempat. Selanjutnya kita masukkan pada matrik hambatan baru FCGR, di mana kita iterasikan hingga menghasilkan hasil yang diinginkan, yaitu E mendekati 1 untuk sepeda motor, iterasi kedua, dan untuk mobil, iterasi kedua pula, dan untuk kendaraan umum, iterasi kedua. Selanjutnya yaitu pemilihan moda yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pemilihan moda. Pengertian dari pemilihan moda sendiri yaitu pemilihan moda adalah suatu proses memisahkan perjalanan orang untuk memahami hubungan antara moda dan suatu faktor yang mempengaruhi pemilihan moda lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model pilihan diskrit untuk memprediksi moda transportasi yang dipilih untuk perjalanan tujuan. Untuk mencari pemilihan moda, metode analisis yang digunakan adalah regresi logik biner atau analisis regresi logistik. Yang pertama yaitu menggunakan uji chi-square dengan hipotesis H0 tidak ada hubungan antara minat pemilihan moda dengan umur. H1 yaitu ada hubungan antara minat pemilihan moda dengan umur. Kemudian untuk derajat signifikan atau alfa yang digunakan yaitu 10% atau 0,1. Dengan kriteria p-value kurang dari 10% maka H0 ditolak, dan p-value lebih dari 10% maka H0 diterima. Selanjutnya, kita uji menggunakan uji chi-square dan mendapatkan hasil yaitu dengan umur sama dengan p-value kurang dari 10%, karena 0,00 itu kurang dari 0,1 maka H0-nya ditolak, dan pekerjaan didapatkan p-value juga kurang dari 10%, yaitu 0,00 yang kurang dari 0,1 maka H0 juga ditolak, dan tujuan perjalanan dengan p-value kurang dari 10% atau 0 kurang dari 0,1% maka H0 juga ditolak, dan begitu juga dengan gaji juga ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel umur, pekerjaan, tujuan perjalanan, dan gaji terdapat hubungan terhadap minat pemilihan moda. Dengan demikian, variabel umur, pekerjaan, tujuan perjalanan, dan gaji layak digunakan sebagai variabel independen di dalam regresi logik biner. Nah, setelah kita melakukan uji chi-square dan mengetahui bahwa
Keempat variabel yaitu variabel umur, pekerjaan, dan juga tujuan perjalanan dan gaji itu layak diuji dengan dijadikan variabel independen pada regresi Logit Binet, maka kita akan melakukan regresi Logit Binet tersebut. Nah, yang pertama yaitu kita masukkan data-datanya pada SPSS dan akan memunculkan beberapa tabel. Yang pertama yaitu tabel proses summary. Berdasarkan hasil output SPSS memberikan informasi tentang jumlah kasus yang dianalisa dalam penelitian. Nah, di sini diketahui bahwa jumlah kasusnya yaitu 111 dan tidak ada kasus yang terlewatkan yaitu 0 missing, yaitu sehingga dalam penelitian ini tidak ada kasus yang terlewatkan. Tabel kedua yaitu dependent variable encoding yang menyatakan bahwa nilai 0 itu menyatakan tidak. Orang-orang tidak memiliki minat untuk menaiki kendaraan umum minibus tersebut. Dan ia yaitu orang-orang memiliki minat untuk naik kendaraan tersebut dengan kode spesifikasi 1. Yang selanjutnya yaitu tabel iterasi histori. Nah, langkah ini bertujuan untuk menguji kesesuaian antara model dengan data berdasarkan hasil output SPSS di samping nilai 2LL awal adalah yang awalnya itu 106,309 dan setelah dimasukkan variabel independen nilainya nilai akhirnya yaitu 105,800. Hal ini menunjukkan adanya penurunan nilai sebesar 6,563. Penurunan nilai ini menunjukkan model regresi yang baik atau model yang dihipotesiskan fit dengan data. Nah, selanjutnya yaitu omnibus test of model coefficient. Nilai Chi-square sebesar 1,459 dengan DF4 berdasarkan hasil di samping diperoleh nilai signifikan model sebesar 0,834 sehingga p-value kurang dari p-value lebih dari 0,1 maka H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa umur, pekerjaan, tujuan juga tidak berpengaruh terhadap minat naik kendaraan umum. Satu jual variable in the equation. Nah, di sini terdapat umur, pekerjaan, tujuan perjalanan, dan juga gaji. Untuk umur sendiri dapat diketahui bahwa diperoleh nilai WALT sebesar 0,464, nilai signifikan 0,496, lebih dari tingkat signifikan sebesar 0,1, yaitu atau 10%. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Dan untuk yang selanjutnya, pekerjaan juga sama, memiliki nilai 1,164 yang mana nilai signifikan dari 0,281 itu lebih besar daripada tingkat signifikan 0,1, 10%. Dan uji WALT yaitu dapat diketahui bahwa nilainya yaitu 0,91 lebih besar dari tingkat signifikan 0,1 yang menyatakan bahwa H0 diterima. Dan juga gaji yang memiliki nilai signifikan 0,740 yang lebih besar daripada 0,1 maka H0 diterima, yaitu variabel gaji tidak berpengaruh signifikan terhadap naik kendaraan umum. Dan selanjutnya itu model summary. Berdasarkan nilai koefisien, determinasi model regresi Logit Binet ditunjukkan oleh nilai Naegeleker R-square. Nilai Naegeleker R-square adalah sebesar 0,021, berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 2,1%, sedangkan sisanya yaitu 9,79% dijelaskan oleh variabel-variabel di luar penelitian. Selanjutnya yaitu Hosmer and Lower test. Jika Hosmer and Lower test kurang dari sama dengan 0,1 artinya ada perbedaan, sedangkan lebih dari 0,1 model mampu memprediksi nilai observasi. Nilai Chi-square sebesar 4,857 dengan signifikan sebesar 0,773 berdasarkan hasil tersebut. Karena nilai signifikan lebih dari 0,1 maka model dapat disimpulkan bahwa memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat ditentukan karena cocok dengan data observasinya.
Yang satu yaitu menguji multikolonialitas data. Uji klasik yang digunakan adalah uji multikolonialitas karena uji hipotesis menggunakan regresi logistik. Model regresi yang baik adalah dengan tidak adanya gejala yang kuat di antara variabel bebasnya. Fit-nya yaitu lebih dari 1 dan kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari multikolonialitas. Yang selanjutnya yaitu variabel in the environment. Berdasarkan hasil uji regresi logistik dari tabel di atas, maka persamaan regresi yang didapat adalah sebagai berikut. Persamaan regresi 1,203 dikurangi 0,016 yaitu umur, ditambah 0,121 yaitu pekerjaan, dan ditambah 0,020 yaitu tujuan perjalanan, dan yang terakhir ditambah 0,113 gaji perjalanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.